800 kepala sekolah dasar negeri mengikuti pelatihan penulisan buku yang diadakan Dinas Pendidikan Grobogan di salah satu hotel di Purwodadi pada Senin pagi. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 15 Februari ini bagian dari program Satu Kepala Sekolah Satu Buku. Tercatat ada 100 lebih buku yang dihasilkan para kepala sekolah di Grobogan. Jumlahnya dipastikan akan bertambah seiring banyak kepala sekolah yang mengikuti pelatihan penulisan buku. Targetnya ada 1000 buku yang dihasilkan para kepala sekolah dalam waktu 2 tahun. Kita membuat target dengan hashtag 1000 penulis Grobogan, melibatkan semua komponen nanti. Yang sekarangnya satu kepala sekolah satu buku. Kepala sekolah karena kepala sekolah ini adalah leader ya. Kemudian dia juga bisa nanti kedepannya memberi teladan kepada guru maupun peserta didik. Untuk sementara nanti kita sampai sekarang ini kan kita sudah punya sekitar 170 judul buku, sudah ada 170 judul buku. Dan sekarang ini yang terdaftar sudah hampir 800-an kepala sekolah ini. Jadi setelah itu kita juga bertahap nanti ke guru dan juga ke siswa, tetap gerakan satu guru satu buku, kemudian satu siswa satu buku tetap berjalan sehingga nanti kedepannya harapan kami 1000 judul buku itu tercapai. Melalui program ini diharapkan kepala sekolah bisa menularkan kemampuan menulis buku kepada para guru di sekolahnya. Buku yang dihasilkan bisa menjadi mata pelajaran di sekolah sehingga murid lebih gemar Grobogan. Kita ke informasi lainnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menerima berkas perkara penipuan berkedok Keraton Agung Sejagat dengan tersangka Toto Santoso dan Polda Asisten Tinggi Jawa Tengah Joko Purwodi. Itu berkasnya sudah diterima, tapi berkas itu kan ada dua. Satunya langsung ke Pak Kajati, ya, karena memang di posisi pimpinan ke struktural kan. Satunya lagi karena harus sampai di jaksanya dan untuk diteliti karena kita ada perkara TPUL ke Pak Dodi langsung diteruskan ke Kadinya. Berarti Kadinya mulai hari Rabu sore atau Rabu jam berapa? Rabu baru kita terima. Nah, Rabu baru kita terima sama sekretariat diserahkan ke jaksanya. Jaksanya Pak Jumadi, Pak Rahmat Junarso sama Pak Selamat Margono. Ya, pemberantasan penyalahgunaan narkoba terus digencarkan di sejumlah wilayah. Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menangkap seorang tersangka pencucian uang bisnis narkotika. Sedangkan di Salatiga, Polres Salatiga meringkus seorang pemandu lagu yang mengkonsumsi dan mengedarkan sabu. Dalam jumpa pers di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, kawasan Madukoro, Kota Semarang, terungkap kasus tindak pidana pencucian uang bisnis narkotika. Muhammad Iqbal asal Garut ditangkap karena menerima hasil jual beli narkoba dengan tersangka utama Jaya Kusuma alias Sancai, narapidana Lembaga Permasyarakatan Pekalongan. Petugas menyita barang bukti sertifikat tanah, 1 mobil, serta buku tabungan dan kartu ATM sejumlah bank yang total nilainya mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu di Salatiga, polisi meringkus seorang pemandu lagu yang mengkonsumsi dan mengedarkan sabu. Dari tangan tersangka bernama Anica Remi Pratiwi ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga menyita belasan paket sabu seberat 28 gram seharga 33,6 juta rupiah. Pada Senin siang, puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Salatiga dan aparatur sipil negara pemerintah Kota Salatiga serentak membuka rekening di Bank Salatiga. Tindakan ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat setelah uang nasabah digelapkan oknum pegawai Bank Salatiga. Bank Salatiga pada Senin siang mendadak ramai dipenuhi nasabah. Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Salatiga serta aparatur sipil negara pemerintah Kota Salatiga serentak membuka rekening di Bank Salatiga untuk memulihkan kepercayaan nasabah. Harapannya, masyarakat bisa kembali menabung di Bank Salatiga sebab beberapa bulan silam uang tabungan nasabah di Bank Salatiga sempat digelapkan secara pribadi oleh oknum mantan pegawai. Tahun ini juga sebenarnya pemerintah menggerakkan
program Indonesia Menabung, salah satu seperti itu. Kerugian kalau kita bisa menyisihkan sebagian dana kita untuk menabung, berapapun angkanya itu sangat luar biasa untuk membantu pergerakan ekonomi di berbagai tempat salat. Yang lain dari OPD, dari Dewan itu ada sekitar ribuan juga. Ini baru awal saja lah, dan kita dorong staff-staff kita baik di Dewan maupun di eksekutif gerakan. Kita saya optimis kalau misalnya kita ada 4.000 PNS gitu, dan masing-masing 50.000 itu sudah berapa yang bisa kita lakukan untuk mengangkat ya. Kedepannya ini menjadi bukti stakeholder dalam hal ini sudah mensupport dengan adanya perbaikan sistem dan manajemen, sehingga ke depan diharapkan kepercayaan masyarakat pulih dan bisa kembali lagi. Kemudian aspek hukum biarlah berjalan dengan realnya. Pengadilan orang yang diamankan itu biarlah menjadi catatan. Pemerintah Kota Salatiga meminta semua pihak mendukung upaya penyehatan Bank Salatiga karena kemajuan Bank Salatiga tergantung kepercayaan masyarakat. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ratusan calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kendal mengikuti tes wawancara dan komputer untuk pemilihan kepala daerah serentak 2020. Hasil seleksi ini akan diumumkan pada 15 Februari mendatang. 210 calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK Kabupaten Kendal mengikuti tes komputer dan wawancara di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kendal. Tiap kecamatan dibutuhkan 5 petugas PPK untuk pemilihan kepala daerah serentak 2020. Nantinya akan dipilih 100 PPK yang duduk di tingkat kecamatan. Hasil seleksi ini rencananya diumumkan pada 15 Februari mendatang. Itu ada 346 pendaftar kemarin yang berhak mengikuti tes tertulis. Terus kemudian yang lolos tes tertulis itu ada 333 orang. Yang kemudian itu yang mengikuti tes tertulis 333 orang. Terus yang lolos untuk mengikuti wawancara itu ada 210 orang. Karena kan kita 2 kali lipat kebutuhannya 5, terus ada kita 10. Kemudian yang nilainya sama itu kita ikutkan untuk mengikuti tes wawancara 210 orang. 210 orang. Saya berilah seleksi wawancara. Dan seleksi wawancara tahapannya itu sebelum mengikuti wawancara kita adakan tes komputer terlebih dahulu. Tes komputernya tujuannya untuk menghadapi nanti ketika proses e-rekap terjadi di proses pemilu kali ini. Jadi kita antisipasi itu, dan kebanyakan di kita ini kan saat ini lebih pada ke penggunaan IT kan, itu untuk mengetahui bagaimana teman-teman PPK ini paham IT atau tidak. Karena ini kebutuhan kita untuk pengumuman seleksi wawancara itu nanti akan kita umumkan pada tanggal 15 sampai 21 Februari. Setiap kecamatan ini nanti kita ambil 5 orang ketuanya. Karena kebutuhan ini kan 5 orang. Jadi nanti hasilnya ada 5 orang yang akan kita beritukan menjadi PPK. Dan ada 100 orang. Kita 20. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Dinas Pendidikan Grobogan berupaya menumbuhkan minat menulis dan membaca di sekolah dasar melalui program Satu Kepala Sekolah, Satu Buku. Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menangkap seorang tersangka pencucian uang bisnis narkotika. Ratusan calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kendal mengikuti tes wawancara dan komputer untuk pemilihan kepala daerah serentak 2020. Ya,
untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Pamong Praja Kota Salatiga menertibkan pengemis serta gelandangan pada Senin siang. Petugas melakukan tindakan mulai dari memberikan peringatan hingga pembinaan ke Dinas Sosial Salatiga. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga pada Senin siang menggelar razia pengemis dan gelandangan di 5 wilayah di Salatiga. Dalam razia, petugas hanya memberikan peringatan. Namun, jika kembali terjaring, petugas akan melakukan pembinaan ke Dinas Sosial Salatiga. Tindakan ini untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam kita saat ini Polres sedang menggalakkan kawasan tertib. Di Salatiga ada beberapa kawasan tertib. Salah satunya adalah di kawasan Jalan Diponegoro sampai dengan Jalan Pamanwati di Blotongan. Di situ kita adakan patroli dan juga kita lakukan pembinaan terhadap para PKL yang liar di sana, yang baru dan tidak mempunyai lokasi, tapi dia menetap di sana. Kita akan ada pembinaan bisa meninggalkan area itu, karena kawasan tertib ini adalah kawasan tertib bebas dari PKL, gelandangan, PKUT, pengemis dan lain sebagainya. Sehingga kawasan itu akan terlihat tertata rapi, bersih dan lain sebagainya. Di samping itu juga untuk mengantisipasi kita di dalam kita tahun ini juga akan ada lomba kawasan tertib tingkat Jawa Tengah. Oleh karena itu kita sangat tertibkan kita, dan juga sudah ada pemasangan pelang ya, kawasan tertib di sana. Sudah kami sampaikan bahwa beberapa kawasan tertib ada Salatiga, seperti di kawasan Biden Biato itu, lalu juga Jalan Kowati, dan beberapa kawasan tertib ada Salatiga. Nanti kita juga akan beri Rumah Tahanan Kelas 2B Salatiga pada Senin pagi menggelar deklarasi janji kinerja tahun 2020. Dalam acara ini juga ada persetujuan komitmen peningkatan pelayanan dan wilayah bebas korupsi. Deklarasi janji kinerja tahun 2020 berlangsung di Rumah Tahanan Kelas 2B Salatiga pada Senin pagi. Tindakan ini merupakan bagian dari fondasi dalam bekerja secara profesional. Dalam acara ini juga ada persetujuan komitmen peningkatan pelayanan dan wilayah bebas korupsi. Kinerja kita dalam tahun 2020 ini apa yang akan kita lakukan? Tentunya bukan kelas 2B Salatiga. Yang jelas tahun ini kami diusulkan untuk sebagai instansi rumah tahanan yang wilayah bebas korupsi diberikan. Kami sedang persiapkan terutama untuk pelayanan yang ke masyarakat dan untuk para pidana tahanan. Untuk awal ini kami persiapkan dulu yang jelas fisiknya dulu. Kemudian kedua yang jelas SDM-nya, SDM dari petugas itu sendiri perlu kita siapkan juga, mindset-nya kita ajak yang dulunya kemungkinan masih sifatnya itu masih pelayanannya kurang terhadap masyarakat, masyarakat pidana dan tahanan. Dan kami di tahun 2020 ini kami berusaha untuk meningkatkan untuk kepuasan, indeks kepuasan masyarakat itu kami targetkan bukan hanya puas, jadi harus sangat puas. Seorang gadis berusia 9 tahun di Kabupaten Magelang mahir melakukan tata rias artis layaknya perias profesional. Lovely Natasha sudah merias puluhan model serta pasangan pengantin di luar waktu belajar di sekolah. Inilah aktivitas sehari-hari Lovely Natasha Saforia Elisia setelah pulang sekolah. Siswi kelas 4 SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring, Kabupaten Magelang ini tidak pernah lepas dari perawatan make-up artis saat mengisi waktu luang. Meski masih berusia 9 tahun, Lovely nampak mahir melakukan tata rias layaknya perias profesional.
Putri pertama pasangan Muhammad Habib dan Intan Krisna ini kerap mengikuti berbagai perlombaan tata rias dalam rias artis serta pasangan pengantin. Awalnya make up, terus saya make up sendiri. 5 tahun sudah kelihatan karena dia sering selalu make sendiri. Tapi kalau untuk merias orang lain dia udah mulai dari 7 tahun. Tapi emang belum fokus ke situ sih, baru asal make up aja. Alhamdulillah anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik, kemudian bisa untuk kedepannya bisa meneruskan usaha dari orang tua. Hingga kini Lovely sudah merias puluhan model serta pasangan pengantin di luar waktu kegiatan belajar di sekolah. Kehadiran Lovely dalam dunia tata rias mendapat pujian. Di usia belia, hasil riasan Lovely tidak kalah dengan para penata rias profesional lainnya. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Lamar Diansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.